Selamat datang di Stalk season ketiga. Ternyata nggak terasa Stalk ini udah sampai di season ketiga nggak sih? Padahal kayak baru kemarin itu baru season awal aja. Iya benar. Tapi kita kan baru ya di sini. Stalkers di rumah juga belum tahu kita. Jadi bisa kita perkenalan dulu aja kali ya. Iya, kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang. Betul. Maka sekarang perkenalkan, aku Evan Farel Arkana Jainuri dari kelas 11-1 dan aku Gabriel Abimanyu Putra Kurniawan Darmanto dari kelas 11-10. Dan di sini sudah bersama kita pada episode kali ini tamu-tamu yang sangat luar biasa, ada Pak Marwanto dan juga Bu Untari. Selamat siang Bapak Ibu. Nah, mungkin untuk awalan sendiri mungkin stalkers yang ada di rumah ini bukan hanya penasaran sama host yang baru, tapi juga penasaran sama Bapak Ibu yang ada di sini. Mungkin ada teman-teman ataupun adik-adik di luar sana yang belum tahu dengan Bapak Ibu. Mungkin kalau berkenan bisa memperkenalkan diri, nama lengkap Bapak Ibu dan mengampu mapel apa di SMA Negeri 1 Surakarta. Monggo Bapak Ibu. Oke. Saya sendiri Bapak Marwanto. Kemudian mengajar mapel di matematika di SMA Negeri 1 Surakarta. Dan mulai mengajar sini mulai tahun 90 sehingga 1 Januari tahun 1990, sehingga udah cukup lama di sini dan tahun depan udah mengakhiri di sini juga. Luar biasa sekali. Dan pada kesempatan saat ini untuk tahun-tahun terakhir ini kami mengajar di kelas 12, khususnya di kelas 12 IPA 1 sampai dengan 12 IPA 7 untuk yang tahun ini. Mungkin itu dari saya. Monggo Bu Un. Ya. Saya Yulianti Dewi Untari, tapi panggilannya yang belakang. Untari, Bu Un. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Surakarta sejak tahun 2009. 2009. Penempatan pertama langsung di SMA Negeri 1 Surakarta mengampu bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Nah, luar biasa sekali Bapak Ibu sudah bahkan Bu Untari sudah 16 tahun, Pak Marwanto sudah 35 tahun. Nah, luar biasa Kak Sivan. Ya, luar biasa banget karena sudah lama di Semansa, berarti pengalaman menjadi guru sudah sangat banyak sekali nih, Pak. Nah, karena di sini bertepatan dengan mengawali Stalk season ketiga ini juga dibarengi dengan peringatan Hari Guru, Ibu. Jadi saya di sini mau bertanya sedikit tentang seputar Hari Guru dan juga seputar guru gitu. Menurut Bapak dan Ibu gitu, apa sih makna seorang guru menurut Bapak dan Ibu? Iya, mungkin saya duluan ya, Bu. Untuk guru kalau kita ngelihat dari sisi bahasa Jawa, yaitu kan sebenarnya bisa dijadikan suatu akronim gitu. Guru itu adalah digugu dan dituru. Nah, digugu dan ditiru itu apanya? Kalau saya ngelihat dari makna yang pertama di gugu itu adalah apa yang menjadi ucapan dari seorang guru itu mestinya muncul dari ucapan-ucapan yang baik gitu. Salah satunya adalah nasihat, kemudian memberi motivasi anak dan seterusnya. Nah, hal-hal yang baik itulah yang harus gugu oleh anak gitu. Makanya seorang guru ya mau tidak mau harus wajib untuk mengeluarkan hal-hal yang baik dari hatinya gitu. Kemudian yang satunya itu kan ditiru kan gitu kalau dari bahasa Jawa. Nah, artinya bahwa seorang guru itu menjadi tauladan dari anak-anaknya. Maka kalau bisa ya kita harus menjaga perilaku kita itu yang baik-baik gitu. Artinya dimanapun juga bahwa perilaku kita itu dimonitor oleh semua siswa gitu. Baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, itu guru itu selalu dimonitor gitu loh. Maka mau tidak mau ya sebagai guru itu sebagai suri toladan bagi siswa, paling enggak sebagai role model lah gitu, bahwa guru itu harus begini. Jangan sampai terjadi bahwa seorang guru itu mempunyai sifat yang istilahnya itu ya kayak arogan, kemudian marah-marah dan seterusnya. Mestinya nggak seperti itu. Kalau dari kami tinjauannya ya seperti itulah, kan enggak gitu.
Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf memotong. Tanpa mengurangi rasa hormat, ini ada sedikit pesan dari teman-teman. Ini ternyata mic-nya kurang deket Bapak. Oke, Iya. Mohon maaf ya Bapak, maklum. Iya. Episode pertama jadi agak grogi. Terus ini nggak kebalik kah? Ini dan ini tuh Iya. Gimana teman-teman? kebalik kah? Mboten. Enggak. Ya, aman lah Bu, aman aman. nggih. Karena Iya, Mas. biasanya dia di situ. Nggih. Iya Bu. Ya, jawaban yang sangat luar biasa nggih. Nggih, dari Pak Man. Kalau dari Bu Untari sendiri pripun Bu? Oke, kalau saya tinggal menambahkan nggih, Pak Mas Iya. sudah menjabarkan begitu luar biasa. Memang guru itu digugu dan ditiru. Kalau saya profesi guru itu tidak hanya sekedar profesi, tapi merupakan peran sosial dan peran moral bagi kami. Menjadi guru bagi kami adalah pemantik tujuan. Jadi ketika berhadapan dengan siswa, kita selalu memantik kalian nanti mau kemana. Kemudian juga sebagai penjaga harapan. Itu dari kami, karena ketika bertemu dengan siswa, mereka sudah punya cita-cita yang ketika ditanya malah hilang ketika di SMA. Nah, tugas kami adalah menjaga harapan, menjaga cita-cita kalian supaya nantinya bisa tercapai dengan baik. Jawaban yang itu luar biasa, sangat menginspiratif ya Evan. Betul, karena memang berarti guru ini bukan hanya sebagai profesi gitu ya bagi Bapak Ibu guru, tapi juga sudah punya arti dan makna dalam yang Ya, sangat sudah benar. dipegang dalam setiap guru pastinya. Iya. Gitu. Nah, seperti yang sudah dikatakan Evan kan, hari ini kita memperingati Hari Guru Nasional. Mungkin dari Bapak Ibu guru, Bapak Ibu sekalian bisa sedikit sharing pengalaman nih. Kalau misalnya ngomongin tentang Hari Guru atau profesi guru, mungkin Bapak Ibu bisa menceritakan sedikit pengalaman. Kok bisa sih istilahnya bermimpi menjadi guru? Mungkin bisa ceritain, mungkin dari Pak Marwanto dulu. Boleh. Sebenarnya kalau guru itu kan sesuatu pekerjaan yang sangat mulia ya. Nah, maka dari kecil pun dulu kami juga kepingin, karena ada beberapa tetangga itu yang dia itu juga bekerja sebagai guru, kok kelihatannya sangat mulia. Nah, dari itu kan muncul satu keinginan, mungkin besok kalau saya besar akan jadi guru. Salah satunya adalah itu. Dan kebetulan kami kan orang dari desa, dari pelosok desa sana itu loh. Jadi artinya melihat guru itu kok dari tetangga masyarakat pun dia juga sangat menghormati terhadap dia gitu loh. Beda dengan yang lain gitu loh. Nah, mungkin salah satu yang menjadi inspirasi saya menjadi guru itu adalah tetangga kami dulu gitu. Kemudian yang kedua, kenapa kok saya pengen jadi guru itu, salah satunya saya terinspirasi oleh yang namanya Kiai, siapa yang di Jogja itu, Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah gitu. Itu dia kan orangnya sangat sederhana. Kemudian kalau ngomong di pengajian itu sangat halus, sangat bagus. Dia itu orangnya sangat sabar sekali gitu. Kebetulan kami dulu itu kan kuliah kami di Jogja di UGM itu kan dekat dengan yang namanya Masjid Kota Baru itu, yang itu adalah markasnya dari Muhammadiyah juga. Dan dia itu sering mengisi kalau pagi itu di sana. Dan itu orangnya benar-benar sangat sabar, sangat halus gitu. Sehingga kita, ternyata jadi guru itu adalah pekerjaan yang sangat baik dan sangat mulia gitu. Mungkin karena itu saya terus mengendaki jadi guru tadi. Gitu. Ya, mungkin dari Bu Untari. Oke, kalau Bu Untari memang dari SD itu sudah kepikiran cita-citanya jadi guru. Kalau dulu bilang sama ibu itu, saya pengen jadi gurunya guru Bu gitu. Cita-citanya itu gurunya guru ya. Terus tercapai ya Pak ya, kita Ya, jadi guru pamong ya Pak ya. Guru pamong itu kita membersamai guru-guru untuk menjadi guru profesional itu sampai. Jadi memang dari kecil sudah bercita-cita jadi guru. Kalau dulu masuk FKIP itu yang lainnya pilihan kedua dan pilihan ketiga, saya sudah pilihan pertama memang guru ya. Jadi di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan itu sudah memang pilihan pertama, karena profesi ini bagi saya profesi yang
saya yakin, saya meyakininya tidak membosankan gitu. Maka saya memilih untuk menjadi guru dan nyatanya tidak pernah ada rasa bosan, karena setelah bertahun-tahun yang ditemui adalah hal-hal luar biasa dan hal-hal hebat ya Pak ya. Gitu. Oh ya, artinya ya memang di hati Bapak Ibu sih memang guru itu punya tempat yang sangat spesial gitu ya Bapak Betul, Ibu. iya. Dan ya berkaca dengan pengalaman Bapak Ibu yang sudah 16 tahun bahkan 35 tahun mengajar di SMA Negeri 1 Surakarta, ya mungkin banyak sekali pengalaman yang bisa dipetik dari mengajar sebagai guru. Dan mungkin kami ingin sedikit bertanya Bapak, kan Bapak dan Ibu ini sudah belasan bahkan puluhan tahun mengajar di Semansa, dan tentunya siswa-siswa yang diajar ini berasal dari era yang berbeda. Mungkin sekarang Gen Z, tapi generasi-generasi terdahulu tentunya punya karakter yang berbeda. Mungkin bisa diceritakan pengalaman Bapak Ibu ataupun tantangan-tantangan yang dihadapi ketika mengajar generasi-generasi yang berbeda karakter ini. Iya. Kalau kami lihat dari beberapa tahun yang ini kan perubahannya cukup cepat yang saat ini ya. Itu memang sangat berbeda ya dengan anak-anak yang terdahulu gitu. Nah kalau yang perlu taruhlah di dalam bentuk yang saat ini itu kan anak-anaknya sekarang sudah lebih canggih dari gurunya gitu. Tapi bukan berarti gurunya harus stagnan dari situ, enggak. Tapi gurunya kan juga harus selalu belajar, selalu mengembangkan apa yang menjadi potensi yang ada di dirinya begitu. Kemudian kalau yang dulu itu kan mayoritas kan kita masih tulis tangan ya apapun gitu. Tapi kan sekarang kita ngomong aja udah dituliskan sama HP. Kemudian kita mencari materi, kalau yang dulu tetap mau tidak mau apapun yang ditulis di papan tulis itu ditulis satu-satu gitu. Dan dia punya catatan khusus gitu. Bahkan ada anak-anak itu yang catatannya sangat rapi banget. Nah yang sekarang itu kan banyak yang istilahnya sekarang kita tinggal nyari, kemudian di internet itu udah langsung bisa taruhlah bisa dikumpulkan gitu, sehingga memang sangat-sangat beda sekali gitu untuk yang dulu dan sekarang. Dan anak-anak sekarang jauh lebih pintar, jauh lebih pandai, jauh lebih cerdas, dan kreativitasnya itu juga lebih banyak gitu untuk yang sekarang gitu. Nah mungkin itu yang saya ketahui dari saat ini, mungkin dari sisi disiplin yang perlu ditingkatkan. Disiplin. Iya. Gitu. Kalau dari Bu Untari sendiri? Iya, karena anak-anak yang sekarang ini adalah anak-anak kita ya Pak ya, dan generasi yang mereka tumbuh dengan teknologi yang berkembang. Jadi kita mengambil perannya juga antara kita sebagai guru dan juga fasilitator mereka, agar anak-anak ini tetap bertumbuh sesuai zamannya. Kita menghadapinya ya kita yang terus belajar ya Pak ya. Iya harus. Kita terus belajar untuk bagaimana menghadapi generasi sekarang yang sangat dekat dengan teknologi. Jadi kami juga belajar juga supaya tidak ketinggalan itu. Ya, luar biasa ya. Maksudnya sudah jadi guru tapi juga harus tetap belajar dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan itu menurut saya juga sangat penting, apalagi kan anak-anak zaman sekarang kan mungkin kalau zaman dulu kan semuanya ada di buku, tapi kan dengan adanya internet siswa para peserta didik ini dimudahkan untuk mencari berbagai informasi ataupun materi pembelajaran yang bahkan belum tentu ada di buku. Betul. Kalau yang sekarang kan siapa yang cepat dan siapa yang kreatif, dia akan mendapatkan jauh lebih cepat daripada yang lain gitu. Kalau kita molor-moloran ya akhirnya nanti akan tertinggal dengan yang lain gitu. Mungkin berarti memang jadi guru itu bukan cuma mengajar tapi juga memang harus terus belajar mengikuti. Benar. Terus Bapak Ibu, saya mau bertanya lagi dari ini himne guru. Tentang himne guru itu kan ada kalimat pahlawan tanpa tanda jasa. Itu bagaimana Bapak dan Ibu itu memaknai kalimat tersebut dalam kehidupan sebagai seorang guru begitu Pak?
Monggo pun. Oh iya, oke. Tanpa tanda jasa, temanya agak spesial ya. Tanpa tanda jasa itu bagi kami bukan berarti tanpa penghargaan ya, tapi melainkan penghargaannya hadir dalam bentuk-bentuk yang menghangatkan hati. Semisal keberhasilan siswa, karakter baik, masa depan anak-anak yang lebih baik. Itu bagi saya itulah yang tanpa tanda jasa kan. Mereka tidak memberikan penghargaan ke kita ya Pak ya. Mereka tidak memberikan penghargaan ke kami, tapi kami merasa bangga karena mereka sudah berhasil. Nah, Pak Mar ini karena sudah di sini lama, pernah ketika PLN mengajar ya Pak ya. Iya. PLN mengajar itu direkturnya ya Pak ya, direkturnya PLN itu Manajer. teringat ya, manajernya itu teringat, saya dulu diajar Pak Mar gitu. Nah itu pasti kan ya Pak, itulah pahlawan tanpa tanda jasa ya Pak gitu. Senang ternyuh gitu. Iya. Mungkin kalau kami boleh tambahkan, itu mungkin dulu ya, dengan sekarang kan eranya berbeda. Betul. Kalau yang dulu itu kan salah satu tinjauannya kan dari sisi pendapatan seorang guru dulu, sehingga pendapatan seorang guru itu kan dianggapnya adalah pendapatan yang sangat kecil dibanding yang lain. Makanya muncul adanya satu kreasi, yaitu ada hipno, itu bagaimana supaya agar guru itu juga bisa bahagia terus, itu gimana. Terus sampai saat ini kan terakhir ini sudah muncul adanya penghargaan dari pemerintah juga, yang wujudnya itu adalah suatu pendapatan sampingan gitu, pendapatan tambahan lah gitu. Sehingga kalau dipandang dari sisi pendapatan sekarang sudah cukup bagus saya kira, dibanding yang dulu gitu. Kemudian menjadi guru itu kan bagi kami sendiri itu sangat-sangat sangat senang, sangat bahagia sekali gitu. Karena setelah sekian lama kita mengajar, kemudian bertemu sama alumni itu, rasanya sangat senang, sangat bangga sekali gitu. Bahkan mendengar beberapa alumni yang ternyata di sana masih ingat, bahkan kalau kita pergi kemanapun kadang-kadang masih ketemu sama alumni. Itu sangat senang sekali gitu. Itu yang salah satu membahagiakan dari seorang guru tadi. Ya sangat luar biasa, sangat menghargai sekali ya Pak. Saya malah teringat salah satu guru SD saya dulu juga pernah bilang hal serupa saya yang diucapkan Bapak Ibu, karena kebahagiaan terbesar seorang guru itu justru ketika melihat siswa-siswinya sukses. Ya, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, mohon maaf nih Bapak, mic-nya kurang dekat lagi. Pak Mar agak dekat. Ya, mungkin Pak Mar, mohon maaf ya Bapak, bisa mendekat sedikit. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, tadi kan sudah disinggung Pak Mar nih, kalau tantangan di zaman dulu itu guru di masalah gaji dan pendapatan. Tapi mungkin di zaman sekarang, apakah Pak Mar ataupun Bu Untari ini masih menjumpai beberapa tantangan nih yang mungkin agak sulit, misalnya agak sulit untuk diselesaikan, mungkin tantangan di bidang penguasaan teknologi ataupun metode pembelajaran yang mungkin justru di zaman sekarang ini lebih sulit atau istilahnya harus urgent untuk diselesaikan gitu Bapak. Kalau yang sekarang itu kan karena teknologi yang sangat canggih ya. Mau tidak mau ya seorang guru harus belajar dan belajar. Artinya mungkin saat ini saya sudah dengar info juga bahwa nanti di sekolah-sekolah itu akan ada layar touchscreen di depan kelas gitu. Rencananya seperti itu katanya gitu. Dan itu sangat-sangat bagus bagi kita nanti, dan gurunya sendiri kan mau tidak mau harus belajar hal yang seperti itu. Saya jadi ingat di tahun 2003-an mungkin ya, saya pernah ngajar dari suatu anak rektor begitu, dan di rumahnya itu udah pakai whiteboard yang itu bisa langsung di printer di saat itu juga gitu, sehingga apapun yang saya tulis di papan tulis itu langsung bisa muncul di printernya, langsung di printer tanpa menghapus gitu, tanpa menyatat gitu. Sehingga hal-hal yang seperti itu kan itu nanti untuk yang ke depan kan pasti berkembang, sangat berkembang.
sehingga apa yang kita tuliskan di papan touchscreen nanti mungkin itu bisa langsung disimpan di dalam entah itu nanti di cloud maupun di hard disk ataupun di apa, mungkin seperti itu juga ke depannya. Nah, untuk itu mau tidak mau ya seorang guru harus selalu belajar. Kalau yang saat ini kan yang sedang dipakai untuk teman-teman kita, rekan-rekan itu kan kebanyakan pakai laptop yang ditulis itu. Touchscreen, Ya kan, touchscreen yang pakai pen itu loh. Iya, betul. Tablet. Nah, itu langsung di tablet itu yang sering kita pakai kan itu sementara. Nah, mungkin kedepannya setahun 2 tahun lagi udah berbeda lagi gitu. Karena perkembangan yang ilmu itu sungguh sangat cepat sekali gitu. Dulu di Semansa ada papan pintar ya Pak ya? Ada. Kita punya papan Kelihatannya masih pintar, ada di situ satu. tapi sudah tidak berfungsi karena programnya yang terhubung itu kan Windowsnya Mungkin sudah di zaman ada dulu luar nggih, so. ya kan tahun iya. 2010 itu ya tahun Ya, sekitar 2000. itu. Itu di Semansa sudah ada papan pintar. Jadi kalau penguasaan teknologi saya menjadi saksi ketika sebenarnya tantangannya adalah penguasaan teknologi. Oke. Tapi saya menjadi saksi ketika pandemi itu bagaimana guru-guru Semansa itu bisa belajar. Nah, jadi yang Mengajar dengan jarak jauh. mengajar jarak jauh, bagaimana mereka menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, itu mereka betul-betul belajar. Yang sepuh itu kerso belajar itu loh. Itu yang iya. yang membedakan Semansa dengan sekolah yang lain di situ. Keinginannya guru untuk menghadapi tantangan, jadi resilience ya, tangguh. Guru-guru Semansa itu tangguh. Jadi ketika ada tantangan itu dihadapi dengan baik. Itu kemudian kita juga tantangannya biasanya menjaga semangat ya Pak ya. Iya, Menjaga semangat mengajar. Iya. Karena tiba-tiba ada tagihan administrasi, itu yang kita tiba-tiba ada tagihan administrasi dan perubahan kurikulum yang demikian dinamis. Iya. Nah, itu tantangan bagi kami, tapi itu bagi kami adalah sesuatu yang membuat kami terus belajar, terus menyesuaikan. Karena guru itu harus adaptif, kreatif, kemudian tetap teguh nggih, memegang etika dan moral. Itu bagi kami semacam itu. Iya. Tetap adaptif dan kreatif kan, Iya. luar biasa Betul, sekali. luar biasa sekali. Nah, mungkin yang bikin kami kagum ya Pan ya. Iya. Makanya kayak sudah jadi guru harus tetap belajar teknologi, belajar gimana tetap ya seperti yang dikatakan Bu Untari tadi, tetap menjaga Tetap keteguhan dan tangguh. ya Iya. tetap tangguh, tetap semangat untuk belajar. Dan ya mungkin yang belum teman-teman atau stalkers tahu di rumah, kalau mungkin ketika dia Bapak Ibu guru itu cuma ngasih tugas atau ngasih ulangan terus pulang, enggak ya teman-teman. Bapak Ibu guru juga tetap belajar, Iya. tetap mempersiapkan metode-metode pembelajaran yang terbaik untuk generasi muda Indonesia. Tetap punya semangat, jadi siswa punya semangat belajar, guru-guru juga punya semangat belajar. belajar dan juga mengajar gitu. Iya. Jadi Karena bagaimana kita bisa menularkan semangat belajar kepada kalian kalau kami tidak semangat belajar duluan ya Pak. keren Gitu. sekali. Nah, Bapak Ibu, kalau sekarang ini mungkin sekitar beberapa tahun terakhir ini kan memang sudah terdengung istilah Indonesia Emas 2045 gitu. Nah, kalau kita bicara tentang Indonesia Emas tahun 2045 ini, menurut Bapak dan Ibu, itu peran guru itu seperti apa sih yang paling penting untuk bisa merangkai langkah demi langkah mencapai Indonesia Emas 2045? Karena seperti yang kita tahu kan waktu terus berjalan, jadi memang waktu yang tersisa itu semakin sempit untuk mencapai tahun 2045 itu. Nggih, guru itu bagi kami adalah garda terdepan dalam menyiapkan generasi yang cerdas, mandiri dan berpikir kritis. Meskipun ada AI sekarang ini, kemudian kalian bisa bertanya apapun kepada AI, mencari ilmu dari AI, tapi kalian tidak mendapatkan sentuhan personal kalau dari. Nah, Bapak Ibu guru itu datang dengan empatinya, datang dengan kehadirannya untuk secara emosionalnya
untuk membimbing kalian. Jadi bagaimanapun tetap menjadi garda terdepan. Kemudian supaya anak-anak itu tidak hanya berjiwa kompetitif tapi juga berjiwa kolaboratif. Kemudian kalau saya sebagai guru bahasa Jawa nggih, saya sebagai fasilitator bagi siswa untuk menjembatani mereka mengkaitkan antara budaya lokal dan budaya internasional. Itu. Mungkin saya tambah dari Bu Untari ya. Indonesia Emas itu kan suatu tujuan yang sangat mulia kalau kita lihat ini. Dan peran yang sangat paling depan ya salah satunya kan guru gitu. Nah otomatis guru itu nanti kan yang bisa membentuk karakter dari anak ke Indonesia Emas nanti kayak apa gitu. Lah mau tidak mau ya dia harus ada di garda terdepan untuk bisa membentuk karakter agar anak itu nanti di tahun 2045 itu benar-benar menjadi anak yang bisa bersaing dengan luar. Itu tidak hanya di teknologi tapi ya dari sikapnya itu adalah mengedepankan sikap yang baik gitu. Ya santun. Kemudian dari cara berbicaranya itu juga lebih baik. Dari sisi sopan santunnya juga lebih bagus lagi gitu. Karena apa? Karena kan yang dari luar negeri pun itu sudah sangat kagum dengan adanya budaya yang ada di kita sendiri gitu. Kenapa kita harus ngikut-ngikut budaya yang dari luar yang sebenarnya itu ada beberapa yang bertentangan dengan kita gitu. Nah untuk itu di tahun di Indonesia Emas itu kan bahkan guru pun mempunyai tema guru hebat itu Indonesia kuat gitu. Itu adalah tema yang sangat bagus untuk di tahun ini juga dan untuk menyongsong di Indonesia Emas nantinya gitu. Dan di beberapa tahun yang lalu kita udah mendengungkan yaitu Indonesia Emas. Kebetulan dulu kan sini itu kelas akselerasi dan saya pegang di kelas ini. Di tahun 2013 pun kita udah bagaimana kita menyongsong agar nanti anak-anak itu bisa menempatkan dirinya itu di Indonesia Emas ke depan gitu. Udah kita bekali dengan beberapa tips, kemudian bagaimana teknologinya nanti juga tidak ketinggalan. Dan itu mungkin di tahun-tahun itu kita udah sangat-sangat bagus ya Bu ya. Bahkan di tahun 2013 itu pun kita ada yang juara tingkat nasional yaitu untuk ujian nasional yang Mas Agam itu dulu. Keren itu tahun sekali. Itu sangat luar biasa itu angkatan-angkatan dia itu. Nah tinggal nanti kita ke depannya bagaimana agar anak-anak kita nanti itu bisa bersaing dalam hal ya teknologi juga bagaimana sikapnya itu sangat santun begitu. Kalau saya melihatnya seperti itu gitu. Berarti bukan hanya mempersiapkan dari segi kesiapan teknologi tapi juga dari segi sikap ya. Betul. Iya. Bagaimana bisa bersikap sangat baik di luar bahkan tadi sampai di luar negeri gitu ya. Jadi tetap bisa bersaing dalam skala internasional gitu ya Pak. Iya, betul. Nah, mungkin kalau kita bicara tentang peningkatan kualitas generasi muda, ya seperti yang dikatakan oleh Buntari dan juga Pak Mar kan guru itu bukan hanya istilahnya pengajar tapi juga penjaga harapan, penjaga motivasi. Dan mungkin apalagi kan ini masa-masa SMA, masa-masa remaja, banyak sekali distraksinya. Dan ya mungkin kami berdua pun juga mengalami ya Pak. Ya, dan mungkin kami ingin minta sedikit mungkin gimana caranya Bapak Ibu guru sekalian ketika memberikan motivasi belajar ke siswa. Karena kan tentunya siswa di Semansa itu kan beragam ya Pak. Mungkin ada yang cocok dengan pendekatan ini, ada yang kurang cocok dengan pendekatan yang ini. Dan mungkin dari Bapak Ibu kalau biasanya memotivasi siswa itu seperti apa? Mungkin ada metode-metode khususnya mungkin bisa dibagikan ke kami sekalian di sini. Mungkin ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh anak juga ya. Bahwa yang pertama itu kalau masuk kelas itu kan ada yang kadang-kadang anaknya langsung diam, ada yang gojekan dan seterusnya. Nah setelah saya sering masuk di kelas itu
kayaknya yang paling senangi anak itu kalau gurunya itu cerita terlebih dahulu. Itu kayaknya serius gitu. Jadi dia mendengarkannya itu sangat serius gitu. Sehingga meskipun kayak saya itu di bidang matematika, kayaknya kalau langsung matematika itu kadang-kadang anaknya juga langsung nggak kurang memperhatikan gitu. Tapi dengan adanya beberapa cerita, entah itu nanti cerita yang ada hubungannya dengan matematika maupun cerita yang lain pun itu bisa memantik bahwa anak itu nanti akan memperhatikan, dan dia saat dia itu sangat memperhatikan itulah kita bisa memasukkan motivasi yang sangat bagus untuk kedepannya gitu. Paling enggak ya tujuan ke depannya itu nanti apa gitu. Yang saya sangat senang itu adalah ketika anak itu sebelumnya mempunyai cita-cita bukan pengen jadi seorang matematikawan gitu, tapi setelah diajar, setelah tahun kedua ternyata dia berubah total. Saya pengen jadi matematikawan. Nah itu yang jadi senang kami juga seperti itu, dan itu sudah terbukti banyak sekali anak-anak yang berubah tujuan cita-citanya karena adanya pembelajaran. Gitu. Nah itu sangat-sangat bagus itu. Gitu. Kalau dari Buntari itu saya memahami dulu situasinya seperti apa sebelum memotivasi itu, situasi yang dihadapi itu sebenarnya seperti apa. Kita pahami dulu, setelah dipahami kemudian baru memberikan motivasinya. Jadi harapannya adalah motivasi itu bukan sekedar kata-kata, tapi juga bermakna, bermanfaat bagi mereka. Jadi siswa itu merasa dipahami, bukan diarahkan. Tujuannya itu. Iya, sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Ya, pengalamannya kan juga sudah bertahun-tahun di Semansa, pasti sudah tahu seluk-beluknya siswa ketika lagi motivasinya lagi down. Terus yang luar biasa seperti yang dikatakan Pak Marwanto tadi, ada siswa yang awalnya mungkin nggak suka matematika, tapi karena pendekatan dan motivasi yang intens diberikan oleh guru, akhirnya dia malah mau jadi matematikawan. Nah mungkin untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, jadi ternyata guru itu juga bukan hanya mengarahkan siswa untuk bisa terus semangat dan mencapai prestasi, tapi ternyata juga bahkan seorang guru itu juga bisa berprestasi gitu ya Bu. Nah, kita tuh baru dengar ini informasi kalau Bu Untari itu baru saja memenangkan perlombaan cerpen PGRI gitu ya Bu. Iya, okay. Nah, itu mungkin bisa diceritakan nih Bu bagaimana perjalanannya dari persiapan sampai penghargaan dan apa yang Ibu rasakan setelah bisa mendapatkan penghargaan itu dan juga bisa mendapatkan pengalaman gitu. Mungkin boleh diceritakan ke Stalkers. Sebenarnya lomba cerpen ini, mengikuti lomba cerpen ini saya mempertaruhkan harga diri. Karena ketika saya mencoba, saya itu dari tahun 2021 itu menjadi juri lomba cerita pendek cerita. Bahasa Jawa yang di FTBI. Kalau SD SMP ada FTBI. Sejak 2021 itu saya jadi lomba menulis cerpen tapi dalam bahasa Jawa gitu. Kemudian kok ini ada lomba cerpen ini, kalau saya nggak menangi aku isin nih gitu. Tapi tidak apa-apa lah. Namanya mencoba itu tidak ada salahnya. Jadi akhirnya memberanikan diri. Jadi itu mengumpulkan keberanian. Karena kingko nek kalah yo ngisin-ngisini, tapi apa yo iso menang karena tingkat kota gitu, kemudian itu nanti maju ke tingkat provinsi. Nah, dan alhamdulillah kok ya menang gitu. Nah, alhamdulillah bisa di tingkat kota bisa, tapi di tingkat provinsi tidak, karena itu dari kota masing-masing kota ditandingkan lagi di tingkat provinsi. Ya itu untuk menjaga semangat tadi, untuk bahwa tidak apa-apa gagal, yang penting adalah tidak berhenti mencoba. Kalau untuk prosesnya ketika mau maju ke provinsi itu saya koreksi lagi cerpennya, itu saya koreksi lagi
saya karena menggunakan nama SMA nggih, SMA itu saya cari SMA yang saya gunakan itu sebenarnya fiktif ya, SMA Harapan Bangsa gitu kan. Terus saya cari di Google, ternyata SMA Harapan Bangsa itu ada. Saya ganti lagi, kemudian saya ganti Kusuma Bangsa. Ternyata SMA Kusuma Bangsa itu ada. Akhirnya mengganti nama SMA-nya supaya, karena memang itu cerita fiktif ya, cerita fiktif yang meskipun memang terilhami dari kebersamaan kami membersamai siswa-siswa di Semansa. Kalau saya nambah gini, bahwa seseorang yang berhasil itu kan seseorang yang berani keluar dari zona nyaman. Sebenarnya itu salah satunya. Karena anak-anak itu kan sebenarnya potensial sangat sekali. Kalau anak yang saat ini, yang saya lihat juga anak-anak itu sebenarnya potensialnya sangat luar biasa begitu. Tapi kenapa dia hanya misalkan kok hanya di kelas terus, ada lomba dia nggak mau ikut lomba. Nah, kalau anak-anak itu nanti dimotivasi, kemudian dia ikut serta dalam satu kegiatan lomba, nah hal itulah yang memulai nanti kita untuk berhasil ke depannya. Sehingga nggak usah takut bagi anak-anak kami itu, kalau bisa ya berusahalah untuk memberikan yang terbaik buat SMA 1 juga. Gitu. Nggak usah takut. Yang namanya kalah kalau hanya sekali itu ya wajar aja. Yang penting yang kedua ketiga nanti bisa menang. Ya mungkin seperti yang dikatakan tadi bahwa jangan takut untuk mencoba. Tapi realitasnya itu Bapak, generasi muda sekarang ini justru yang paling takut untuk keluar dari zona nyaman dan mencoba hal baru. Kadang itu generasi seumuran kami itu takut gagal, takut diomongin orang. Nah, bahkan dengan ada media sosial itu kan pasti banyak mata yang istilahnya melihat kita, melihat personality kita. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sekalian mungkin ada sedikit tips and trick ataupun nasihat yang bisa diberikan untuk generasi muda sekarang, bukan hanya pelajar di Semansa tapi juga pelajar Indonesia. Kan seperti yang sudah dikatakan Evan, kita akan menyambut Indonesia Emas 2045. Mungkin ada sedikit nasihat bagi para pelajar Indonesia bagaimana bisa mengembangkan keberanian untuk mencoba hal-hal baru di kehidupan, bisa keluar dari zona nyaman. Kalau dari kami itu ya bagaimana caranya agar anak itu bisa keluar dari zona nyaman, salah satunya ya mencoba dan melatih gitu. Nah, karena apapun kalau nggak pernah dicoba dan nggak pernah dilatih itu, kita nggak tahu seberapa besar yang kemampuan yang kita miliki gitu loh. Termasuk misalkan kayak lomba lah gitu. Mungkin teman-teman kita itu menganggap bahwa kita itu ya paling bagus di kelas kita. Tapi kalau kita nggak pernah mencoba untuk keluarin kita, nah kita juga nggak tahu gitu. Nah, untuk itu sebaiknya silakan untuk bisa dicoba hal-hal yang sifatnya itu adalah bisa mendongkrak dari kita, kemampuan kita gitu. Jadi semuanya itu butuh proses ya. Semuanya butuh proses. Keberanian mencoba itu adalah bekal penting untuk hidup. Karena nantinya kita akan mencoba, selalu mencoba dan selalu mencoba. Kegagalan itu hanyalah sesuatu pemicu kita untuk berbenah dan berbuat untuk jadi lebih baik lagi. Jadi ketika mencoba terus gagal, itu yang dibutuhkan adalah bangkit lagi. Ya, jadi mencoba dan bangkit kembali itu sebagai mewujudkan tadi generasi emas, bagaimana menjadi generasi yang tangguh gitu. Ya, yang sekarang itu kan yang dialami anak itu kan mudah kayak putus asa gitu. Padahal hal-hal itu kan yang bertentangan dengan keberhasilan itu. Tidak ada seseorang yang sekarang itu hebat berhasil itu hanya sekali atau 2 kali saja. Untuk gagal itu nggak mungkin. Pasti itu berulang-ulang mengalami satu kegagalan. Sedih boleh, merasa gagal boleh, tapi sebentar aja. Terus dilupakan. Coba kembali. Karena memang dalam mencoba hal baru itu kadang seseorang itu ya bukan cuman takut gagal gitu ya, selain yang dikatakan Abi tadi, kalau seseorang itu pasti punya rasa takut gagal, terus juga takut diomongin karena media sosial dan lain itu
terkadang hanya lihat dari sisi hasil ya gitu, bukan proses yang kita jalani gitu. Nah, terus juga realitas yang saya tahu dari kehidupan kami sebagai siswa itu terkadang ada aja saat mau mencoba hal baru itu kadang kita tersangkut atau susah mau mencoba itu karena biasanya nggak ada teman yang ikutan gitu. Jadi kalau teman kita nggak ikut, kita nggak mau ikut gitu. Nah gitu tuh kan sangat menghambat gitu ya, menghambat suatu proses perkembangan apalagi menuju Indonesia Emas gitu. Nah menurut dari pandangan Bapak Ibu gitu terkait fenomena tadi itu kira-kira bagaimana Ibu? Anak-anak memang harus dipicu kreativitasnya ya Pak. Betul. Kreativitas, Kolaborasi juga. kolaborasi dan usahanya. Berarti ini tipsnya ya biar betul. anak-anak itu tidak takut untuk mencoba. Ini kalau saya itu sukanya menulis. Jadi apa yang akan kita lakukan hari itu ditulis. Jadi kemudian di akhir di malam itu juga ditulis kayak kalau sekarang menyebutnya journaling ya. Nah, tapi kalau saya dulu nggak menyebutnya hanya menulis Kak. Karena saya generasi terdahulu jadi saya masih menggunakan buku ya. Buku ini bahkan di tas saya itu ada notes kecil itu untuk saya menulis apa yang saya lakukan, kemudian tiba-tiba terpikir ide apa itu ya ditulis di situ. Nah ini nantinya ketika sudah di rumah sudah tenang ini bisa dibuka kembali. Nah ini sebagai pemicu kita untuk tetap berkarya itu. Jadi selalu diusahakan untuk berpikir kritis terus. Gitu. Iya. Saya nambah dikit aja. Sebenarnya kan ke depan itu yang perlu kita buat itu kan adalah perencanaan. Betul ya. Bagaimana kita bisa merencanakan yaitu kegiatan-kegiatan yang akan kita ikuti, taruhlah untuk lomba lah gitu. Oh ini kan kita bisa mengumpulkan lewat informasi-informasi yang masuk itu loh. Oh bulan depan itu ada lomba ini misalkan. Potensi saya ternyata di A misalkan. Udah nanti kita persiapkan aja di A. Berarti udah kita mulai dari sebelumnya tadi. Kita mulai dari persiapan gitu. Nah, kalau itu nanti misalkan masih ada dukungan dari perlu dukungan dari yang lain, dan kita punya tim dulu yang saling menguatkan gitu. Sehingga nanti kalau pas kita terjun ya benar-benar dari motivasi dari hati kita benar-benar udah kuat gitu. Iya, betul. Sehingga Membangun komunitas ya. Membangun komunitas sama temennya gitu. Syukur-syukur temennya itu yang benar-benar bisa membuat satu membuat kemampuan gitu bisa memuncak gitu loh. Gitu. Kan banyak sekali teman-teman yang kayak gitu itu. Iya, gitu. karena ketika berjalan sendiri itu bisa berjalan Kayaknya lebih berat cepat gitu. ya. Tapi kalau berjalan bersama-sama itu akan berjalan lebih jauh gitu ya. Iya, betul. Jadi kita butuh komunitas. Memang penting sekali untuk mencari teman dan komunitas yang bisa sama-sama berkembang seperti itu ya. Nah mungkin Bapak Ibu kami menyadari ada beberapa isu di media sosial, ada beberapa pemberitaan terkait pelajar Indonesia yang agak minus masalah karakter dan kedisiplinan. Kadang itu mungkin menurut pandangan kami pelajar Indonesia itu sebenarnya semua kreatif, tapi terkadang itu ketika mencoba hal ini terus bosen, nggak ditekuni lagi, dan terutama masalah karakter ya mungkin ini yang sedikit banyak diperbincangkan di media sosial. Kadang itu pelajar Indonesia terutama di usia-usia SMA gini Bapak Ibu, kadang itu tidak punya istilahnya tepat seliro dan menghargai guru. Nah mungkin dari pandangan Bapak Ibu sendiri sebenarnya apa sih yang mungkin terlewat dari kurikulum pendidikan kita, atau apa yang bisa diperbaiki supaya pelajar Indonesia ini mampu ditumbuhkan jiwa disiplin dan karakter yang berbudi luhur? Kalau saya itu melihatnya pertama itu dari kedisiplinan sih. Mulai dari masuk gerbang ke sekolah itu memang harus dididik dari kedisiplinan. Dan saya mengamati dari bertahun-tahun itu anak-anak yang itu disiplin lah dia itu yang sangat berhasil gitu loh, dibandingkan dengan anak-anak yang enggak gitu loh. Nah, mungkin dari
anak-anak itu kan sekarang mudah bosen juga gitu. Ya. Dari kerja ini terus langsung bosan. Ya. Nah, itu yang harus dimunculkan bagaimana agar anak-anak itu tidak mudah bosan dan anak-anak itu nanti bisa menekuni sesuatu itu dengan sampai final gitu loh, sampai akhir gitu loh. Iya. Taruhlah saya aja mau mencari anak-anak yang suka matematika di olimpiade itu kan sangat susah sekarang Iya, gitu. iya. Karena apa, dia takut gitu loh. Padahal kemampuan anak-anak itu sebenarnya sangat bagus gitu loh. Kalau dia itu dimulai dari awal, didisiplinkan belajar dari awal, saya kira untuk kesana itu masih sangat peluangnya sangat besar gitu. Mungkin. Nah, dari kami sendiri kan mau tidak mau harus memberikan satu bisanya ya nasihat, kemudian saling ingatkan gitu. Bagaimana agar anak itu selalu tumbuh itu dengan bisa mengembangkan potensi yang ada di anak itu sendiri gitu. Dan kami kan tidak bisa sangat memaksa atau apa kan juga nggak bisa juga gitu loh saat ini gitu. Jadi kami mengupayakan motivasi intrinsik dari dari anaknya sendiri. Jadi pemahaman mereka bahwa apa yang kalian kerjakan itu manfaatnya ya untuk kalian. Karena bukan lagi waktunya memaksa ya Pak. Kalau Iya, betul. dulu memang pendidikan kita adalah pendidikan semi militer ya Pak. Kalau pendekatan ke kalian itu yaitu tadi memunculkan pemahaman secara utuh bahwa apa yang kalian jalani itu adalah memang betul-betul kebutuhan kalian. Ketika anak-anak paham, ketika siswa paham tentang itu, maka dengan sendirinya kalian akan berdisiplin, menjaga kebersihan, menjaga lingkungan. Karena kalian sadar ketika saya tidak menjaga lingkungan, saya tidak menjaga kebersihan, nanti yang menerima dampak buruknya adalah saya. Ya mungkin ya sangat luar biasa ya, sangat memang kedisiplinan dan karakter itu memang hal yang sangat fundamental. Betul. Ibaratnya kan kita itu dilihat orang itu bukan dari penampilan tapi bagaimana kita memperlakukan orang lain. Iya. Nah ya mungkin ini juga untuk penutup sesi kita pada hari ini, mungkin Bapak Pak Marwanto dan Ibu Untari sendiri, apakah ada pesan ataupun nasihat nih untuk generasi muda atau pada khususnya pelajar SMA Negeri 1 Surakarta nih untuk kedepannya, mungkin bisa diberikan nasihat ke stalkers yang ada di rumah juga. Oke. Bagi anak-anakku SMA Negeri 1 Surakarta, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan juga, bahwa keberhasilan itu tidak hanya tergantung dari belajar saja, kemudian tergantung dari kedisiplinan tadi. Kemudian kamu harus mempunyai suatu cita-cita yang sangat tinggi gitu loh. Artinya kalau kalian sudah mempunyai motivasi yang sangat tinggi, itu belajar itu tanpa dia disuruh pun dia udah belajar sendiri gitu. Dan saya itu kan sangat salut bagi anak-anak yang setiap dikasih soal itu kurang gitu loh. Kan banyak sekarang anak-anak yang seperti itu. Tapi ada juga anak yang dikasih soal satu aja udah nggak mau. Nah, mudah-mudahan anak-anakku di SMA Negeri 1 Surakarta itu mempunyai etos kerja yang sangat luar biasa. Jangan menyerah. Kalian semuanya itu adalah kesatria yang sangat hebat, sehingga nanti akan menjadi satu kesatria untuk bangsa kita Indonesia. Semoga dengan adanya Hari Guru ini nanti benar-benar mewujudkan bahwa guru hebat Indonesia kuat gitu. Mungkin itu Bu Untar. Ya, jadi anak-anakku, siswa-siswa Sepansa, jadilah orang yang baik dengan cara-cara yang baik. Jadilah anak-anak yang selalu berpikir cerdas, berpikir kritis, tapi tetap menjaga etika dan karakter yang baik. Senantiasa menjadi pribadi yang menyenangkan, pribadi yang sadar bahwa dia juga pribadi yang harus bahagia. Semacam itu. Iya. Luar biasa sekali ya pesan dan nasihat buat kita siswa-siswa SMA Negeri 1 Surakarta. Semoga
apa yang dinasihatkan dari Bapak Ibu guru bisa menjadi pemantik semangat lagi buat siswa-siswi ini dalam menjalani hari-harinya menuju cita-cita yang diimpikan. Amin. Ya. Mungkin kita dulu ya, Ya. buat ini. Ya sangat nggak terasa nih Bapak, Nggak sudah terasa. hampir 1 jam kita berbincang-bincang dari Iya. tadi. Nah ya mungkin untuk penutup kami mewakili teman-teman SMA Negeri 1 Surakarta mengucapkan selamat Hari Guru Iya. untuk Bapak Terima Ibu kasih. dan juga Terima untuk guru-guru di luar kasih. sana. Ya seperti yang sudah dikatakan Bapak Ibu guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, pahlawan yang sangat berarti untuk masa depan bangsa Indonesia ke Betul. depannya. Amin, amin. Dan ya mungkin harapan saya makin banyak generasi muda yang mau jadi guru, Amin. mau jadi tenaga pendidik supaya masa depan bangsa Indonesia ini tetap terjaga bahkan Betul. hingga berpuluh-puluh tahun ke depan. Nah ya mungkin sekian aja nih Ya, sesi betul. pada hari ini. Terima kasih Terima kasih banyak, Bu, Bapak atas Ibu. waktunya. Yes. Nah, mungkin segitu dulu dari kami. Terima kasih Stalker. Terima kasih, bye bye. Sampai jumpa.